Halo Pisces, gimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap baik dan sehat terus ya. Kita reading mengenai situasi umum kamu atau energi umum kamu di minggu kedua bulan Juli ini. Ambil yang menurut kamu cocok aja buat kamu ya. Oke. Nah, di sini guys, kalau yang aku lihat beberapa dari kalian itu mungkin masih di fase kayak banyak banget ujian ya. Ada problem, ada mungkin ujian-ujian yang memang tujuan semesta itu membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, memiliki pondasi yang lebih kokoh dalam hidup kamu. Tapi terkadang di tengah perjalanan kita tuh ngerasa udah capek gitu ya. Kita tuh kayak ngerasa uh, ini semua tuh melelahkan dan aku kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi padahal ini tuh cara semesta untuk bisa menguatkan diri kamu. Mungkin sebelumnya kamu sudah sering runtuh gitu ya. Nah, kenapa kok dikasih ujian yang semakin berat, misalnya gitu? Ya karena memang di sini semesta tuh tahu kamu tuh pribadi yang uh, bisa bisa apa ya diandalkan untuk diri kamu sendiri nantinya ya. Jadi kayak digembleng abis-abisan banyak banget masalah gitu ya. Tapi di sini kamu tuh bisa nyelesain gitu loh. Semesta percaya itu ya. Dan kamu harus yakin ya. Oke, jadi semangat terus buat kamu yang memang saat ini lagi banyak ujian di kehidupan kamu ya. Kamu nggak sendirian, jadi banyak-banyak sabar dan terus berusaha untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih baik dan apapun itu ya kamu harus jalanin ya. Kamu tuh lebih kuat daripada yang kamu kira sayang ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan sebelum kamu berhasil ya. Oke, kita lihat untuk pekerjaan kamu. Pekerjaan Pisces di minggu ini. Oke. So, di sini kalau yang aku lihat untuk pekerjaan kayaknya ada beberapa dari kalian yang emang memulai tahap awal lagi ya. Jadi kayak mungkin mulai uh, masuk kerja atau bahkan masih mau cari loker gitu. Jadi kayak bener-bener di posisi yang masih ngambang atau mungkin masih dimulai dari awal gitu ya. Jadi kayak banyak rasa cemas, canggung ya, cemas ini itu. Nanti takutnya di tempat kerja punya teman yang kurang baik. Nanti bosnya gimana ya? Nanti kerjaan aku gimana ya? Banyak banget di pikiran kamu ya. Dan aku lihat di sini guys, ketika kamu bisa tenang, tidak overthinking, tidak panik ya, aku rasa pekerjaan kamu tuh bisa kamu kuasain situasinya ya. Jadi kuncinya bagaimanapun keadaan kamu saat ini kamu harus tenang ya. Tenang, yakinkan diri kamu untuk tujuan kamu apa dalam bekerja ya. Karena kalau kita tuh kayak mikir yang lain-lain, nanti dampaknya juga ke pekerjaan kita. Maka kita harus fokus, oh ya aku di sini kerja, aku harus lakukan yang terbaik. Mengenai hal-hal lain, teman kayak mana atau gimana-gimana, ya udah biarin gitu ya. Nah itu kunci buat kamu guys. Oke, kita lihat untuk uh, keuangan ya. Keuangan aku melihatnya di sini itu kayaknya harus ada satu keputusan ya agar keuangan kamu itu bisa kembali stabil. Selama ini aku lihat cukup berat ngejalanin kondisi finansial kamu. Mungkin karena ada tanggungan bisa, atau mungkin ada beban yang memang harus kamu bayarkan ya, tanggung jawab yang memang harus kamu lakukan
hutang yang harus kamu bayar, dan itu tidak sedikit sesuai porsi kamu. Maksudnya menurut porsi kamu itu enggak sedikit. Jadi kayak kamu terbebani banget, belum masalah lain juga gitu ya. Dan di sini kamu tuh diajak untuk bisa berpikir jernih. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang lagi punya hutang, jadi kamu harus fokus untuk kerja, untuk ngasilin duit, dan bayar hutang itu. Nah di sini gimana biar bisa fokus ya? Kamu harus benar-benar apa ya, kayak mengafirmasikan diri kamu ke situ. Nah, oke, jadi lebih baik kamu bayar hutang sekarang daripada ditunda-tunda. Karena ketika kita menunda untuk membayar hutang, ya ada semakin berat hidup kita, sayang ya. Oke? Tapi kalau masalahnya itu tentang kamunya nggak bisa apa ya, kayak mengubah kebiasaan lama, itu ya sebenarnya cukup cukup ini ya, cukup sulit. Tapi kamu harus paksa diri kamu. Misalkan kamu tuh biasa banget boros gitu ya. Kalau ada apa tuh namanya diskon belanja atau apa, itu kayak mau beli, mau borong gitu ya. Kamu pengen sesuatu, pengen beli apa kayak itu langsung beli gitu. Nggak pakai pikir panjang. Nah mungkin mulai hari ini dan juga kedepannya harus mikirin ini juga ya. Kamu harus prioritasin hal-hal yang emang penting buat kamu dan lepaskan yang memang tidak gitu loh. Aku yakin kamu bisa ya, demi kestabilan keuangan kamu ya. Kamu harus paksa diri kamu untuk bisa meninggalkan kebiasaan lama yang tidak ada manfaatnya ya. Oke, kita lihat untuk asmara ya guys. Untuk asmara zodiak Pisces, untuk asmara zodiak Pisces. So, di sini kalau yang aku lihat ya guys, yang single, kayaknya kamu tuh berusaha untuk bisa menenangkan hati dan juga pikiran kamu, fokus ke kesenangan kamu, karir kamu, pekerjaan kamu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya udah fokus ke diri sendiri, nggak mikir cinta-cinta lagi. Lah kenapa? Karena kamu ya mungkin udah sering banget dikecewakan oleh orang lama kamu. Nah, ketika kamu di situasi ini, aku lihat banyak orang yang mencoba mendekati kamu atau lagi suka sama kamu. Ada yang cuma dipendam doang perasaannya, ada juga yang mau mengungkapkan ke kamu. Dan posisinya di sini kayak kamu tuh lagi defensif, kamu nggak mau kayak buka hati ke seseorang ini gitu ya. Dan sebenarnya itu bagus ya untuk bisa kayak menjaga batas hati dan juga perasaan kamu agar tetap aman. Tapi di sini yang perlu kamu ingat, nggak selamanya kamu bisa kayak gini ya. Menutup hati rapat-rapat terlalu lama itu juga kurang baik. Jadi aku berharap di sini teman-teman Pisces yang single bisa perlahan membuka hati ke depannya, meskipun nggak sekarang ya, tapi memang butuh proses ya. Karena aku yakin kamu tuh juga sulit buat buka hati secara spontan, karena memang luka masa lalu tuh cukup sakit gitu ya. Nah di sini pesan buat kamu, perlahan ke depannya coba berdamai dengan keadaan dan lepaskan rasa sakit itu. Ya, kamu berhak bahagia ya. Nggak semua orang baru itu datang nantinya memiliki versi yang sama kayak masa lalu gitu loh ya. Nggak semua orang tuh menyakitin kok. Oke, kita lihat untuk kamu yang berpacaran, Pisces yang berpacaran. Oke guys, aku melihat di sini yang pacaran ya, kayaknya ya mungkin, maaf ya, salah satu dari kalian itu masih mencari kebebasan, tapi yang satunya tuh pengen banget cepet nikah.
Jadi kayak kalian tuh ada aja perdebatan setiap hari ya aku lihat. But aku rasanya meskipun kayak gitu, kalian tuh punya potensi yang baik untuk kehidupan ke depan. So, jadi buat kamu, uh, apa ya kayak coba deh di sini kalau ada waktu dan kesempatan, kalian tuh duduk bareng, obrolin hal yang serius ini. Nah, siapa tahu nanti yang satunya tuh pikirannya bisa kebuka. Karena aku kurang ngerti nih, siapa yang memang masih mencari kebebasan. Bisa kamu atau dia. Karena di general reading ini bisa terbolak dan terbalik guys energinya ya. Oke, apapun itu keadaan kalian, coba luangkan waktu untuk duduk bareng dan obrolin unek-unek kalian. Itu solusi yang terbaik di minggu ini kalau situasi kalian seperti itu ya. Karena saling memendam kayak unek-unek itu juga capek ya. Oke, kita lihat untuk yang udah nikah nih. Yang udah nikah aku merasa kayak di minggu ini ada awal baru ya. Jadi kalau misalkan minggu sebelumnya kalian tuh sempat ada masalah, perdebatan, pasangan tuh kayak nggak mau ngertiin kita, pasangan semaunya sendiri gitu ya. Tapi aku lihat minggu ini kalian tuh bisa keluar dari zona ini. Ya, dimana mungkin ada titik kalian bisa saling memaafkan. Atau mungkin salah satu memang perlu untuk meminta maaf duluan gitu. Jadi kurangin ego ya, kurangin gengsi untuk meminta maaf duluan. Karena semakin kita tuh kayak saling mendiamkan ya, semakin parah nih, semakin lebar masalahnya. Karena sama-sama kayak apa ya, mikir yang enggak-enggak gitu loh. Jadi coba deh salah satu di sini sadar dan berusaha meminta maaf atau mungkin berusaha berdamai dengan keadaan dulu ya, lalu minta maaf. Nah dari situ mungkin hubungan kamu sama pasangan kamu bisa kembali baik. Oke, semangat terus ya buat semuanya. Nah, buat Pisces yang mungkin pengen privat reading di aku, boleh banget bisa WA ke nomor aku yang ada di deskripsi channel. Terima kasih sudah hadir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.